Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia di episode ke pertama lagi di season yang ke-13 atau ke-12. Jadi saya masih mencoba untuk melanjutkan artikel yang saya tulis lebih dari 4 tahun yang lalu. Namun saat ini sudah jauh di bulan yang cukup berbeda dibandingkan episode yang sebelumnya. Karena ya mungkin pada saat itu saya sudah mendapatkan pekerjaan utama saya setelah lulus kuliah sarjana, dan saya mungkin sudah cukup sibuk berusaha untuk fokus pada pekerjaan tersebut, meskipun pada dasarnya saya juga mencoba untuk melanjutkan studi saya di jenjang yang selanjutnya, sehingga pada saat itu konsentrasi saya terbelah dan membuat saya menjadi cukup lelah, sehingga saya memutuskan beberapa bulan setelahnya untuk keluar dari pekerjaan, meskipun pada saat itu saya tidak menyangka bahwa pandemi akan datang, sehingga mungkin jika saya sudah mengetahuinya, saya mungkin tidak akan berhenti kerja dan mencoba untuk melanjutkan berbagai hal di waktu yang sama, meskipun saya tidak tahu apakah hal tersebut akan menjadi baik atau tidak. Jadi ya seperti itulah. Dan saat ini saya sedang di waktu luang di akhir pekan, meskipun pada dasarnya saya sudah hampir membuat 1 jam lebih konten hingga perangkat keras atau telepon genggam yang biasa saya gunakan untuk membuat konten tersebut baru saja saya isi dayanya hingga penuh, dan sudah mencapai batas di mana saya biasanya berhenti dan mencoba untuk mengisi dayanya kembali agar day- agar setelan dari daya rendah tidak otomatis dimatikan oleh sistem ketika mencapai batas level daya tertentu dan mencoba naik kembali. Jadi ya seperti itulah. Jadi sepertinya saya tidak bisa untuk menyiapkan beberapa rekaman video untuk channel utama saya, meskipun pada dasarnya saya juga tidak tahu kapan saya bisa memproses dan mengunggahnya, karena pada saat ini untuk konten ini saja yang bisa dibilang cukup mudah untuk diproses dan diunggah, saya tetap cukup males untuk memproses dan mengunggahnya, sehingga pada saat ini sebenarnya sudah di batas waktu di mana saya harus menyiapkannya, karena untuk season yang ke-11 atau season yang ke-10 itu sudah sepenuhnya diunggah sepertinya. Jadi saya harus menyiapkan di season yang selanjutnya, mungkin sampai 1 pekan ke depan. Jadi ya seperti itulah. Karena memang mungkin prosesnya setiap video itu cukup lama, dan saya tetap harus melakukan sedikit pengecekan minimal ada suara atau tidak, karena memang tentu saya pernah merekam video konten yang berusaha saya siapkan, tapi ternyata saya lupa untuk mengaktifkan perekam suaranya. Jadi pada dasarnya tidak ada suara sama sekali pada video tersebut, dan tentunya hal tersebut benar-benar ingin saya hindarkan semaksimal mungkin, karena saya terkadang baru menyadari tersebut ketika memproses video tersebut. Jadi ya seperti itulah. Jadi karena artikel ini cukup panjang, saya tidak tahu apakah artikel sebelumnya itu cukup panjang atau tidak, namun ini terdiri dari 3 paragraf. Jadi mungkin saya akan coba bacakan dari sekarang, dan judulnya adalah Salah Gunakan Lunjakan. Sudah cukup lama saya tidak menulis kembali sebuah artikel semenjak sibuk dalam pekerjaan sehari-hari. Akhir-akhir ini kita juga kan atau sedang merasakan hari di mana kita tidak menemukan liburan sama sekali hingga tahun baru. Meskipun seperti itu, saya tetap berusaha untuk mencari cara yang lebih mudah untuk menulis, yang salah satunya saya capai melalui aplikasi di mana dapat saya gunakan di mana saja dan kapanpun saya mendapatkan inspirasi ide. Selain itu, waktu juga saya rasakan lebih cepat dari tahun lalu di mana saya melakukan kegiatan selain hanya bekerja. Akan tetapi beberapa saat lagi mungkin saya akan merasakan kembali bagaimana saya harus mengatur waktu kerja saya dengan kegiatan lain yang tentunya juga produktif. Terkadang mungkin saya takut bahwa kesibukan yang saya rasakan saat ini belum seberapa jika dibandingkan dengan yang akan datang.
Setiap orang tentu memiliki kesibukannya masing-masing, meskipun seringkali tidak semua orang merasakan beban yang sama. Untuk itu kita harus lebih pintar dalam mengatur apa yang kita kerjakan agar dapat menyesuaikan dengan keinginan. Pada akhirnya memang tidak semua berjalan seperti yang kita inginkan. Beberapa hal mungkin terlihat miris karena berusaha untuk dimanfaatkan secara tidak benar. Hal ini disebabkan oleh lamanya pengalaman terhadap sesuatu yang sama sehingga membuat kesungkanan menjadi sangat kecil dan menimbulkan lunjakan. Peristiwa seperti ini memang sering terjadi, dan untuk yang masih dalam skala kecil mungkin masih dapat kita redam. Namun ketika perilaku ini sudah menjadi kebiasaanmu, maka akan sulit maka maka akan sangat sulit untuk dapat kita ungkapkan. Jadi ya, alasan saya menulis artikel ini tentu karena memang seperti yang sudah saya sampaikan beberapa kali. Jadi ya, karena saya mungkin pada saat itu baru saja ingin melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya dan harus menjalankan pekerjaan dan kuliah di waktu yang sama, dan tentu hal tersebut membuat saya menjadi cukup lelah, meskipun pada dasarnya saya masih cukup berhasil untuk menjalankannya karena pada saat itu benar-benar banyak tugas dari manapun, dan mungkin karena memang saya juga masih bekerja di pengalaman yang cukup awal, jadi mungkin ekspektasi dari mereka juga tidak terlalu besar, meskipun memang saya tidak mendapatkan hal yang sesuai dengan ekspektasi juga. Jadi ya, seperti itulah. Dan selain itu mungkin saya mencoba untuk menceritakan bagaimana manusia terkadang menjadi tidak terlalu memiliki perilaku yang baik, apalagi ketika mereka sudah merasa mengetahui berbagai selak-beluk dalam kehidupannya. Jadi mereka terkadang menjadi lebih mudah untuk berbuat hal yang buruk dibandingkan orang yang tentunya baru saja bekerja di tempat tersebut. Namun ya, sebagian besar orang tentu memang tidak terlalu menyukai berpindah-pindah tempat seperti saya, karena memang terkadang ketika sudah cukup nyaman dan saya merasa bisa bersyukur dengan apa yang saya dapat, terkadang memang selama kenyamanan tersebut masih ada, saya masih mencoba untuk menjalaninya sampai suatu saat saya memang sudah benar-benar harus mencoba hal yang baru mungkin. Jadi ya, seperti itulah. Dan memang karir itu merupakan hal yang tidak terduga, karena setiap orang tentu memiliki karirnya masing-masing, karena hal tersebut sama sekali tidak terlalu berpengaruh mengenai bagaimana kehidupan kita di waktu masih mengenyam pendidikan. Karena terkadang banyak orang yang mungkin dahulunya tidak terlalu baik saat masih di dunia pendidikan, masih mengenyam, masih menimba ilmu, namun ketika dia sudah akhirnya mendapatkan pekerjaan, dia benar-benar bisa memanfaatkannya sehingga mendapatkan pendapatan yang tentunya lebih besar daripada orang yang mungkin jauh lebih pintar sebelumnya di dunia pendidikan. Jadi memang itulah sebabnya sebagian besar orang sukses yang biasa orang sebut sebagai sukses di dunia itu merupakan orang yang tidak terlalu pintar saat mereka sekolah sebelumnya. Mungkin bisa dibilang mereka merupakan salah satu orang yang paling beruntung, meskipun seperti yang pernah atau beberapa kali saya sampaikan di setiap beberapa episode sebelumnya mungkin. Jadi ya, keberuntungan mengenai dunia bukan merupakan sesuatu yang perlu kita irikan atau kita benar-benar inginkan, karena memang terkadang hal tersebut bukanlah merupakan hal yang terbaik untuk kita. Karena tentu keberuntungan yang sebenarnya adalah ketika kita masih bisa diberikan sesuatu untuk mencapai hal yang ketika kita sudah tiada nanti. Jadi itulah merupakan keberuntungan yang sebenarnya, karena jika kita hanya mengejar sesuatu di dunia ini, tentu kita akan merasa kecewa ketika kita sudah